Teman-teman, ketemu lagi di Cerewetin Inter. Hari ini gue mau ngobrol sama Mas Wisnu. Dia dari Lazio Indonesia. Di tahun lalu udah sempat ngobrol juga. Sebelum Inter dikalahkan Lazio, gue ngobrol dulu nih sama Mas Wisnu. Cuma untuk kali ini, semoga hasilnya kita yang menang. Karena agak menakutkan juga nih, Hakan Calhanoglu akhirnya dipastikan absen karena Serie A memastikan Inter Bolonya dianggapnya pertandingan ditunda. Aduh, nyebelin banget. Jadinya kita bukan menang WO. Udah, langsung aja kita ngobrol sama Mas Wisnu. Cerewetan ceking kita nyerewetin apa aja. Halo, selamat malam Mas Wisnu, apa kabar? Alhamdulillah, baik. Terima kasih banyak masih berkenan, kirain kapok. Enggak dong. Kan kita sharing ini ya, seri A, jadi buat informasi buat ke teman-teman juga nih ya. Iya, dan seneng loh, banyak yang komentar-komentar, ternyata mereka seneng juga dengerin dua klub berbeda saling ngasih pendapat gitu ya. Nggak tertutup itulah orang Indonesia ternyata ya kalau dengerin kayak gitu. Karena kita juga harus tahu another perspektif ya, Mas. Dan Jadi bisa ini. waktu seksi pertama, tahu. sejujurnya gue menikmati banget tuh denger cerita Mas Wisnu tentang Simone Inzaghi waktu itu. Iya, ada benernya juga ya. Tapi yang belum gue denger nih, gimana nih cerita Lazio sampai dengan paruh musim nih. Jujur aja gue merasa bahwa Lazio nggak sebagus yang gue kira dari posisi klasmen. Mas Wisnu kaget nggak? Maksudnya Sarri gue pikir bakal 4 besar banget gitu loh. Atau gimana Mas kalau dari sisi Mas Wisnu? Jujur kalau secara pribadi musim ini memang lumayan mengecewakan ya. Maksudnya biasa di 4 besar bersaing, bahkan 2 tahun lalu hampir Scudetto karena corona, jadi nggak bisa bersaing secara full dengan Juventus. Tapi di musim ini dengan kedatangan Sarri, tapi dengan budget transfer dan masalah transfer ya akhirnya tidak maksimal gitu kan. Jadi ada beberapa dan juga memang mengganti pakem 3-5-2-nya Inzaghi menjadi 4-3-3-nya Sarri itu ya butuh waktu karena tidak semua pemain itu bisa cepat. Bahkan kan korbannya Acerbi sebenarnya. Oh gitu. Acerbi itu kan sangat baik ketika 3-5-2. Ketika 3-5-2 itu Acerbi selalu membuang bola itu ke depan langsung. Jadi bola lambung yang jauh gitu kan itu kayak kita ngelihat dulu misalkan Bobby Moore gitu kan yang timnas Inggris gitu dari belakang langsung, dan itu memang selalu jadi kemelut gitu, selalu jadi peluang. Itu yang selalu 2-3 tahun itu Acerbi melakukan hal demikian dan jadi gol gitu kan. Tapi mengingat ini di era Sarri, tidak boleh dari bawah atau belakang langsung ke depan, harus dari kaki ke kaki, harus Mau di position banget ya. Iya, Saribol itu kan membutuhkan banyak pergerakan, banyak membutuhkan ibaratnya intelijensia yang tinggi juga gitu kan. Itu yang menyebabkan Acerbi dirasa tidak tidak cepat adaptasinya. Akhirnya begitu Acerbi membuat gol, terus membuat gestur yang tidak menyenangkan untuk kurva Nord, akhirnya kan itu juga bermasalah. Akhirnya sempat ada friksi dengan kurva Nord Lazio. Akhirnya Acerbi seperti diusir ya. Tapi memang Presiden Lotito tidak mau untuk menjual Acerbi karena di belakang memang sangat rapuh. Selain ada Acerbi, Luis Felipe, Patrick dan yang lain gitu belum menunjukkan konsistensi yang baik, dan juga memang perubahan pakem ini menjadi PR besar selama setengah musim ini gitu. Jadi kami menjadi Lazio ya di peringkat 8 dengan poin yang tidak maksimal sekali gitu kan. Bahkan kalau boleh dilihat statistik,
kami itu kalahnya Lazio itu kalahnya 6, Hmm. 5 di away, 1 Hmm. di kandang gitu kan. Jadi memang, mentality di musim ini sangat sangat jomplang ya dibandingkan, era-era sebelumnya gitu kan. Berarti tadinya gua awal-awal kan sebetulnya Lazio ya udah startnya cukup bagus kan di musim ini. Cuman mulai Betul. agak-agak kendor-kendor nggak konsisten sih sebetulnya kalau gua lihatnya. Ya benar. Kan di 2 pekan awal Hmm. menang terus dengan bahkan, digitnya bisa 4 gol, 4 gol, 5 gol gitu kan. Tapi seiring jalannya waktu ya mungkin tim lain juga berbenah gitu kan, terus, banyak yang cedera juga atau akumulasi kartu dan sebagainya. Akhirnya ya yang paling saya terutama pribadi ya kaget itu ketika away sih. Ketika away dihajar oleh Bologna, oleh Verona dengan skor yang mungkin Hmm. 4-1, 4-1 gitu kan, 4-0 dan sebagainya, itu di luar ekspektasi kami sebagai Laziale sebenarnya. Itu lebih ke mentalitas ya, bener-bener mentalitas, bukan karena ketidaksesuaian skemanya aja, belum adaptasi skema. Kalau away itu murni mentality, Hmm. Mas, kalau menurut, saya pribadi ya gitu Hmm. kan. Karena berapa kali itu Sarri itu selalu bilang gitu kan, mentalitas kita di saat away itu, sangat jeblok gitu kan, sangat parah gitu kan. Jadi Hmm. itu yang harus, menjadi PR ya. Kenapa ketika away gitu kan menjadi sangat berbeda gitu kan. Tapi ketika di kandang, hanya kalah 1 kali gitu kan. Ya, Itu Inter aja kan kalah kan? sangat jomplang kan. Bahkan kekalahan, bahkan Inter sendiri kan malah malah di musim ini kalahnya sama Lazio kan. Betul, betul. Ketika Inzaghi, datang untuk, kembali lagi ke Olimpico Hmm. gitu kan. Itu kan jadi PR yang besar gitu kan ketika ketika Roma dikalahkan, ketika Inter bisa dikalahkan, tapi kenapa saat away lawan Verona, lawan Bologna gitu kan, lawan Sassuolo dan sebagainya kok kelimpungan gitu kan, ada apa ini gitu kan. Hmm, ini cukup menarik juga ya, karena nanti kita ketemu di Inter kan berarti ya? Ya, Karena gua nggak, di home-nya di Giuseppe Meazza ya. Giuseppe Meazza, iya. Karena itu hal yang nggak gue pertimbangin tuh sebelumnya, bahwa Lazio ada permasalahan di away. Yang gue jadi highlight gue, justru Lazio itu dari sisi produktivitas gol, wah mengerikan kan, tetap golnya banyak banget tapi kok kalah mulu. Itu yang gue, apa sisi pertahanannya yang lemah, tapi ternyata lebih ke mentalitas away ya. Ya, ya, mentalitas UE-nya musim ini, bahkan lawan Atalanta dan sebagainya ya, memang, 5 kekalahan UE itu kayaknya, sudah, apa ya, sudah warning keras gitu kan, sudah memang udah, kita pun akhirnya ya ya udah gitu kan, untuk mentality ini, apa, away ini jangan sampai kalah deh, udah gitu aja. Di Hmm. musim ini para Laziale tuh, ya udah deh gitu saat ini Oh iya, away iya. jangan sampai kalah gitu aja. Tapi Karena kalau di kandang memang Lazio ya, eee, ya Lazio, kekuatan kami Lazio mungkin gitu di ya. heeh, kekuatan kami memang di pendukung kami gitu kan. Memang Hmm. Lazio itu kan klub yang secara transfer dan sebagainya tidak mewah ya. Tapi ketika di kandang, tim manapun akan sulit mengalahkan Lazio. Lalu tadi soal friksi, gue baca-baca berita sempat ada friksi dengan Luis Alberto, kemudian Sergi Milenkovic-Savic, itu cuman ya isu-isu media aja, apa memang sempat sempat terjadi sih Mas? Iya iya iya, itu sempat terjadi. Kemarin lawan Empoli, Tapi sorry Mas, lawan Empoli Luis Alberto ini kan starting kan? iya, yang jadi sebenarnya Sarri pun mengakui bahwa friksi itu pernah terjadi antara dia sama Luis Alberto di Hmm. awal musim. Hmm. Tapi Sarri pun bilang gitu kan, Hmm. setelah 5 bulan kemudian media masih mengungkit friksi ini lagi gitu kan. Hmm. Jadi memang mungkin ya media ya akan diulang lagi, sampai mungkin akhir musim sekalipun gitu kan. Tapi yang jelas memang friksi itu ada. Friksi di Luis Alberto itu karena Luis Alberto itu salah satu pemain yang banyak memegang bola. Sedangkan Sarribol itu kayaknya diharamkan untuk terlalu banyak memegang bola. Oh ya ya ya. Pilihannya ada di Toma Basic ya. Toma Basic itu memang eh, mengalirkan bola dengan sangat baik gitu kan. Tidak tidak berlama-lama gitu, tipe pekerja keras. Akhirnya
di pertengahan awal musim itu kemarin ya pilihannya di Toma Basic gitu kan. Bahkan sempat membuat gol juga di Europa League. Terus kalau di friksinya Sergei itu sempat ketika kemarin perayaan Natal ya kan, Lazio itu suka tiap tahun merayakan Natal bersama staf pelatih dan juga pemain ya. Itu ujuk-ujuk pulang duluan bersama Oh, rekan-rekan Balkannya gitu. oh non Dan itu teknis. iya itu banyak sekali yang non teknis ya di musim ini ya, friksi-friksinya sebenarnya seperti itu. Tapi setelah itu Sergei membuktikan bahwa di 3 partai setelah kasus perayaan Natal itu, Sergei selalu membuat gol. Bahkan di lawan Empoli kemarin itu kalau nggak ada Sergei mungkin Lazio sudah kalah gitu kan. Iya, iya, iya. Emas 1 assist untuk Ciro dan juga 2 gol yang Betul. memang itu kelebihannya dia ya, bola-bola atas. Dan kalau boleh dibilang 2 orang tadi yang Mas sebutkan itu Luis Alberto dan juga Sergei itu memang kunci Betul, untuk betul. beberapa tahun ya, untuk beberapa tahun ini di Lazio gitu kan. Berarti Luis Alberto udah jadi pilihan utamanya Sarri lagi ketika dia sekarang udah paham bahwa Sarribol nggak boleh megang bola lama-lama, atau gimana beberapa pertandingan terakhir? Ya, di kemarin starting ya, tapi di 2 pertandingan kemarin sebelumnya ya, itu sempat jadi cadangan. Tapi begitu dia masuk, itu ngubah ini ya, ngubah suasana banget gitu kan. Bahkan ketika lawan Venezia terakhir ya, sebelum libur Natal itu kemarin, membuat gol indah gitu kan. Dan dia ketika memang sudah membuat gol dan membuktikan yang terbaik, dia kan pasti akan emosional gitu kan. Dan itu membuktikan bahwa dia sangat layak untuk main sebagai starting gitu. Sebetulnya kan musim kemarin seingat gue Sergei juga bilang bahwa kalau gue ditawarin kontrak gue pasti mau gitu. Maksudnya dia kayaknya setia banget, loyal banget sama Lazio. Apa sih yang buat pemain-pemain ini kayaknya sama Lazio pada loyal-loyal aja, nggak kayak Roma kan. Maksudnya pemain tuh kalau dari Roma ditawar dikit mau. Lazio agak susah loh. Faktor Lotitonya emang yang nggak mau ngejual atau faktor pemainnya yang memang sangat loyal sih di Lazio itu? Sebenarnya di Lazio itu faktor kedekatan klub sih Mas. Jadi kita udah kayak keluarga gitu kan, karena kita tahu kita bukan klub besar gitu kan. Bahkan tim inti sama tim cadangan tuh jomplang banget sebenarnya ya. Bahkan fakta uniknya adalah Sergei 6 tahun yang lalu ketika masuk ke Lazio itu sempat dibajak oleh Fiorentina. Lalu? Sempat dibajak oleh Fiorentina. Jadi sempat datang tuh ke stadionnya gitu kan. Padahal sama agennya si Mateja Kesman itu sudah dibilang dia akan ke Lazio. Cuman selang berapa jam kemudian dia terbang ke Florence gitu kan, ke Firenze, datang ke stadion, terus dia bilang gitu kan, saya kayaknya kurang cocok nih di sini gitu. Akhirnya dia balik ke tujuan awal ke Lazio dan sampai sekarang jadi sergeant gitu kan, jadi il sergente sersan buat kami semua gitu kan. Dari umur dia itu juara pertama Piala Dunia U20 waktu itu Serbia mengalahkan Brazil. Langsung saat itu Lazio langsung kirimkan proposal ya dari geng kalau nggak salah di Liga Belgia, langsung dia setuju ke Lazio. Sampai detik ini pun dia hanya mau pindah untuk Madrid sepertinya karena itu adalah impiannya. Jadi agak susah ya ketika bertahun-tahun selalu digoda untuk ke Inter, ke Juve, bahkan kemana gitu kan di Serie A kayaknya agak susah. Terakhir kabar dia akan digoda bertahun-tahun, digoda juga ke MU, tapi ya pada akhirnya dia tetap stay di Lazio sih. Tapi sayang banget kalau sampai keluar Serie A juga sih, maksudnya Iya. itu benar-benar yang enak dinikmatin si Savic ini. Savic dan Luis Alberto, Mas. Ya, ini 2 orang ini banyak mendapatkan berkah sih untuk main di Lazio karena menit bermain itu krusial sekali ya. Jadi si Luis Alberto kan juga dia di Liverpool waktu sebelum ke Lazio, di Liverpool sempat dipinjam-pinjamkan ke Deportivo La Coruña, ke Sevilla dan sebagainya ya. Karena memang di Liverpool dia nggak dapat menit bermain, bahkan sempat juga
untuk ke psikolog ya, karena dia udah desperate banget, bahkan sampai detik sebelum direkrut Lazio dia sempat mengundurkan mau pensiun dini gitu dari sepak bola karena merasa kok gue gini banget gitu kan, nggak dapat menit bermain dan sebagainya, padahal dia sangat efektif waktu di Barcelona B. Tapi ya itu tadi, Lazio menyelamatkan karirnya dan menjadikan dia menjadi bintang di Serie A gitu kan. Sama seperti Sergei yang masuk timnas Serbia itu udah langganan karena jam terbang di Lazio itu baik gitu kan, bagus. Mungkin Minus play itu ya yang faktor ini juga yang menyebabkan Luis Alberto dan Sergei tetap bertahan dan juga memang kedekatan pemain sama fansnya tuh dekat sekali. Kan musim ini Felipe Anderson yang balik lagi dari West Ham ya, karena ngerasa ya itu tadi dekat. Wesley Hood musim lalu juga balik lagi ke Lazio. Jadi kami memang selalu mendapatkan berkah ya, pemain-pemain yang dulu sempat di Lazio pasti akan berpikir untuk kembali lagi ke Lazio. kemudian nanti lawan Inter ada yang absen nggak, Mas? Acerbi Karena karena kemarin cedera gitu kan, dan ini udah sepertinya pasti absen. pasti absen. Cuman baru tadi beritanya sepertinya akan sebulan, tapi belum dicek secara ini ya, belum dicek secara medis ya. Kehilangan besar nggak bagi lini pertahanan Lazio? Karena Inter tanpa Hakan Calhanoglu juga nih, gara-gara kemarin pertandingan lawan Bologna ditunda, jadi absennya lawan Lazio nih. Iya, kalau bagi Lazio, Acerbi ya jelas ini ya, berpengaruh sekali karena akan diisi oleh yang bukan utama pastinya ya. Dan itu akan jadi kayak Patrick dan sebagainya kan pasti akan biasanya cadangan tapi harus utama gitu kan. Di tengah Giuseppe Meazza yang mungkin akan full penonton akan menyambut laga yang sangat klasik ya. Kalau menurut saya Inter Lazio itu selalu klasik. Betul. Terus udah nggak ada lagi lini tengah full squad, full tim. Aman. Semuanya aman kecuali Acerbi. Wah ya lumayan juga, soalnya gue agak ini juga disebel juga sama Serie A nentuin Inter Bologna dari kemarin masih terombang-ambing statusnya menang WO atau postpone. Lalu di Serie A. Akhirnya postpone. Kenapa? Akhirnya postpone ya. Iya, baru tadi ini sore tadi dikasih pengumuman, padahal kita semua udah ke stadion, semua udah pemanasan. Itu di Twitter semua Intersti udah nungguin bolonya datang, tapi 45 menit nggak datang, akhirnya dianggap batal pertandingan. Saat itu sama kayak kejadian musim lalu, Lazio udah datang nunggu gitu. Torino ya kan, nggak taunya Torino berdalih sama COVID, akhirnya kan dipospon ya. Serie kan lebih gitu ya, last minute ya ada aja deh. Makanya, jadi itu otoritas wilayah setempat nggak ngizinin. Sementara UEFA kan nggak boleh, FIFA sepak bola kan nggak boleh diintervensi ini negara kan, kayak kita PSSI kan nggak boleh diintervensi negara. Tapi yang menyebalkannya itu Bolonyanya submit starting 11-nya. Jadi kita ngira semua ini bakal bertanding, kalau lo tahu udah nggak dapat izin ngapain lo submit ini pemain line up-nya kan. Itu menyebalkannya di situ tuh Serie A tuh. Iya, itulah Serie A dari dulu ya. Dan kita nonton Serie A lagi. Iya. Di kompetisi Eropa gimana nih, Mas? Lazio gimana sih? Saya nggak ngikutin Lazio di kompetisi Eropa. Saat ini lolos ya dari grup meskipun runner up karena juaranya kan Galatasaray ya. Runner up, tapi nanti 16 besar ini akan ketemu, playoff 16 besar ini akan ketemu sama limpahan dari UCL. Oh gitu, kada runner up. FC Porto. Oh, Porto, ya. Jadi FC Porto saat ini juga dilatih oleh mantan Laziale, Sergio Conceição, mantan Inter juga ya. Mantan Inter, makanya kedekatan Inter sama Lazio dari limpahan-limpahan pemain ini. Dari zaman Conceição, Hernanes bahkan. Karena semenjak Game Lazio final ini ya, UEFA Cup 98 itu kan awal Game Lazio tuh. Oh gitu. Jadi
di Paris ya, justru ketika hegemoni Serie A saat itu kan All Italian Final di kompetisi Iya, Eropa itu udah jadi iya ini betul ya, tahun semifinal. Oh, 90-an iya, tuh udah, betul betul bahkan betul. kalau dicek 89 90 itu semua kejuaraan UCL waktu itu kan Champions ya, terus juga UEFA Cup, eh, Winners Cup itu semuanya Italia. Sebelum Piala Dunia tuh bergulir itu juaranya Italia semua. Dan di 98 waktu itu UEFA Cup Lazio ketemu Inter mainnya di Park the Princess. Waktu itu disiarin sama TVRI ya. Itu akhirnya jadi momen di mana Gamellazio Inter sama tifosi Inter dan juga Lazio akhirnya ketemu di situ. Semenjak saat itu udah bolak-balik Lazio Inter Lazio, Iya. tapi lebih banyak ke Lazio ke Inter sih sebenarnya. Betul. Almeida kalau nggak salah juga nggak sih? Gue jadi lupa. Almeida dulu, ya. Oke Mas, gimana Mas? Jadi kalau udah lawan Porto, undian lagi ya? Gue lupa kalau di Europa League kocok ulang Jadi lagi nanti lawannya. begitu misalkan lolos lawan Porto nanti diundi lagi kan. Jadi pokoknya udah ada slotnya tuh. Udah ada slotnya juga gitu kan. Karena udah 16 besar ya, udah pasti akan ketemu siapa. Sebenarnya udah ada koefisien dan sebagainya kan. Cuma Europa League panjang banget. Iya benar. Mereka lebih banyak. Jadi kalau di Liga Champion itu home and away-nya jeda 2 minggu, mereka seminggu main. Iya. Terus capek banget Europa League itu. Karena ya itu tadi, karena udah ada limpahan-limpahan ya kan, terus juga Iya. slot ke TV-nya juga sudah semakin diperbanyak selain UCL ya, jadi memang banyak partai banget gitu. Tapi alhamdulillah musim ini Lazio itu disiarkan terus oleh SCTV, jadi Oh gitu. bagi kami ya hemat kuota lah lumayan. Iya, enak banget itu. Mas, terakhir ada isu transfer kah? Terus gimana nih Lazio optimis di peringkat berapa nih semaksimal-maksimalnya nih untuk musim ini? Kalau isu transfer banyak banget ya. Tapi ya itu kalau Laziale yang udah hatam sama Tare ya kan DS terbaik sejagat raya itu ya kita mah maklumin aja gitu kan yang datang siapa gitu kan. Tapi Karena kadang bagus kok Tare ya. Datengin pemainnya iya, kita nggak tahu terus tahu-tahu jadi somebody kan. tapi untuk berapa tahun ini Tare agak menurun Mas. Jadi ya sebenarnya Sergei itu kan kerja keras Tare ya, Sergei, Luis Alberto gitu kan itu kerja keras Tare dan akhirnya saat itu Inzaghi bisa meramunya. Tapi untuk 2 musim ke belakang banyak banget Lord gitu. Kita nyebutnya banyak banget sekali Lord yang memang tidak difungsikan dengan baik, bahkan memang secara kualitas harusnya nggak masuk Serie A gitu kan. Oh gitu. Seperti ada Muriqi gitu kan. Mereka jelek banget, sering baca jadi bulan-bulanan itu soalnya. Iya karena dia pun sampai mengakui di medsosnya ya bahwa secara mental saya udah mati gitu. Oh gitu. Secara mental saya udah mati. Itu kan udah ya Allah gitu kan bagi kami Laziale ini kok bisa 20 juta dihabiskan untuk orang yang di Serie A hanya membuat gol 1 kali gitu kan sepanjang 2 musim gitu kan. Belum lagi sekelas kayak Akpa gitu kan 12 juta dari Salernitana yang makin ke sini makin ibaratnya makin gaje lah gitu kan. Oh pemborosan banget dong si Tare ya. Makanya yang jadi ya itu tadi ketika ngomongin isu transfer ya kita pasti Udah terima aja lah gitu. Iya akan terbawa terbahak-bahak gitu ya Allah Tare gitu kan kita mah sebagai Laziale udah Bismillah aja mengharapkan keajaiban dari Allah Subhanahu wa taala. Terus kalau posisi klasmen gimana Mas? Kalau sebenarnya sih kalau ya itu tadi ya permasalahannya kalau mentality away-nya sudah bagus di tahun ini 2022 ya. Sebenarnya tiket Eropa masih bisa lah gitu kan masih bisa lah. Cuman ya kalau mentality-nya away khususnya away ini nggak jadi nggak bisa nemu solusi dan sebagainya mungkin
Ya posisi yang sekarang ya masih gitu kan 7, 8, 6 ya kayak gitu. Tapi dari Laziale sendiri percaya dengan Sarri. Soalnya kan kalau Juve mereka mempertanyakan Allegri, mulai membanding-bandingkan dengan Pirlo gitu. Inter bahkan sih di zaman Inzaghi juga masih ada yang ngomongin Conte. Ini kalau di Lazio sendiri gimana nih? Sebenarnya sih sejauh ini kita masih ini ya full respect sama Sarri ya. Asal itu tadi permintaan Sarri harusnya diupayakan sama DS kami gitu kan, sama Lotito juga. Seandainya Sarri ini nggak mendapatkan banyak pemain yang berkualitas dan juga sesuai sama kemauannya Sarri, ya udah akan begini terus Lazio gitu kan, akan ada di papan tengah terus gitu. Jadi kekuatannya sebenarnya kami sudah percaya sekali dengan Sarri gitu. Cuman ya mentality dan juga transfer yang harus dibenahi memang. Oke. Baik deh Mas Wisnu, terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita Sama-sama. bertemu di Senin dini hari ya. Senin dini hari kan ya Lazio Inter kan ya? Nah, iya mungkin ini juga satu tambahan nih info. Ini sebenarnya di sana partai Inter Lazio bertepatan dengan 9 Januari, hari ulang tahun Lazio. Nah, Oh gitu. kado apakah yang akan diberikan oleh para pemain dan juga mungkin Inzaghi ya? Ya. Semoga menang sih kalau gue mau Internya ya yang menang karena sekarang posisinya di klasmen kan Milan kita kekurangan satu pertandingan nih, pressure-nya jadi semakin tinggi. Milan menang kan poinnya jadi semakin terkikis. Ya terima kasih banyak Mas Wisnu atas kesempatannya. Sama-sama. Selalu sehat, selalu salam untuk teman-teman Lazio Indonesia ya. Oke, terima kasih. Oke, bye-bye Mas, thank you Mas. Yuk. Widih, terima kasih banyak Mas Wisnu atas kesempatannya. Gue selalu seneng banget nih kalau ngobrol-ngobrol sama tifosi. Jadi dapat pandangan-pandangan baru ya. Gue baru tahu ternyata sempat ada friksi sama Luis Alberto. Bagaimana pandangan Laziale terhadap Sarri. Dan yang paling utama lagi gue baru tahu nih Acerbi ternyata cedera. Jadi Inter tanpa Hakan, sementara Lazio tanpa Acerbi. Untuk teman-teman optimis kah dini hari nanti kita menang? Semoga kita nanti menang. Sampai ketemu di cerewetan-cerewetan berikutnya. Bye-bye, thank you. Cerewetan